Kapan-kapan kita bisa ketemuan ya Bu Sartika, terus sama-sama di Jakarta. Walaupun Ibu di daerah Cengkareng ya Bu ya. Iya Ibu. Saya kalau melihat video PPL Ibu udah nyaman banget dengan profesi Ibu sekarang. Dan saya melihatnya kemampuan IT Ibu juga lumayan gitu ya. Cuma ya itu sama seperti Bu Enoni dengan Bu Ulfa tadi. Cuma masalah jam terbang aja kok Bu. Ibu Sartika, Bu Ulfa, Bu Enoni ini kan apa ya, guru baru, mungkin jam terbangnya belum banyak, jadi kayak adik ibaratnya naik sepeda itu cuma tinggal membiasakan diri aja. Saya juga dulu kayak gitu kok Bu, nggak ujuk-ujuk kayak begini. Tapi yang jelas kita bekerja dengan apa ya, kalau saya bekerja dengan sesuatu yang saya sukai. Saya suka berbicara, berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau bahasa saya di kelas, saya senang cerita dan ada yang dengerin cerita saya, jadi enak banget gitu. Mudah-mudahan Bu Sartika juga senang cerita, jadi siswanya juga senang diajar oleh Ibu. Semangat terus Bu Sartika, semangat ya. Puji. Ya silakan Bu Mas. Baik, Bu Sartika, sudah berapa lama mengajarnya? Ya dari 2014 Ibu. Ya, dibanding Bu Puji jam terbangnya sudah banyak, sudah berapa puluh tahun. Ya, ini memang ya, Bu Puji ada hampir 20 lebih ya Bu Puji? Saya 6 tahun lagi pensiun Bu. Sudah 30 tahun. 20 tahun, saya sudah 24 tahun Ibu. Berarti ya tinggal sedikit, sama saya juga tinggal sedikit Bu pensiun. Tapi karena kalau di perguruan kan boleh sampai 65 gitu. Bu Sartika itu luar biasa, memang sebenarnya sama alu-malu kucing kalau saya bilang. Padahal di kelas luar biasa penguasaan kelasnya, juga untuk IT-nya juga sudah baik ya. Ini dibantu oleh teman-teman siswa untuk pembuatan perekamnya itu memang luar biasa. Lebih baik segala sesuatunya memang kita melibatkan peserta didik, jadi mereka ikut bertanggung jawab apa yang kita minta tolong, mereka jadi ada tanggung jawab. Sama pada saat kalau kita mau akreditasi, kami akreditasi di universitas atau pokoknya di kampus, kami melibatkan peserta didik atau mahasiswa. Jadi kita tanamkan pada saat kita mau melakukan sesuatu, bukan kerjaan dosen atau prodi saja, tapi ini melibatkan semua apa yang ada di dalamnya. Jadi mereka merasa memiliki. Kalau kita sudah melibatkan begitu, otomatis mereka sudah istilahnya tidak mau kehilangan Bu Sartika. Itu. Yang saya perhatikan teman-teman di sini semua hampir melakukan yang sama. Jadi peserta didik dilibatkan dalam pembuatan atau merekam, termasuk saya lihat Pak Setiawan, terus ada Bu Enoni juga, Bu Ulfa, terus Bu Puji, itu semuanya melibatkan, termasuk Bu Yeli dan teman-teman semuanya itu melibatkan peserta didik. Itu luar biasa. Jadi tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan dengan peserta didik. Kalau mereka dilibatkan, otomatis mereka akan senang, apalagi sampai pembuatan project, itu kan luar biasa. Biasanya mereka ogah-ogahan akan membuat. Tapi kalau kita bicarakan dengan baik, mereka antusias. Itu semangat teman-teman, ini pembelajaran. Saya setiap mengajar dari zaman PLPG, saya senang mengajar dengan teman-teman guru fisika. Selain menambah silaturahmi,
saya juga menambah ilmu untuk di sekolah. Karena kalau sebelumnya di perguruan tinggi itu mengajar di satu bidang, yaitu terus. Maksudnya penguasaan untuk masuk ke keseharian, kefisikaan khususnya, fisika-fisika dasar, itu kita kurang. Jadi saya senang dengan begini, berarti kan saya untuk ilmu itu terus, untuk kefisikaannya, khususnya fisika dasar, terus dipertajam lagi setiap tahun. Mau tidak mau, saya harus belajar tentang RPP, tentang model, semuanya. Kalau zaman dulu di akhir-akhir ada PPT, tapi di kalau yang model online itu kita tidak ada PPT. Sebenarnya teman-teman itu bisa memberikan dari siklus di situ set 1, set 2, berilah pretest. Dari pretest kita kasih treatment, nah kasih post test. Nah situ bisa terlihat berapa kenaikannya. Kenaikan di sini tidak mesti naiknya yang terlalu signifikan, walaupun kenaikannya hanya 0,1, itu sudah ada kenaikan. Berarti sudah ada perubahan yang kita lakukan. Nah, di dalam suatu penelitian, istilahnya tidak mesti dikatakan berhasil. Tidak berhasil juga tidak masalah. Kenapa tidak berhasilnya? Nah, itulah yang kita angkat. Jadi ada penelitian nanti yang dilanjutkan oleh teman-teman berikutnya. Kenapa kok model ini tidak berhasil ya di sekolah ini? Itu cari sebabnya, diberilah di kesimpulan. Narasikan kita, kenapa tidak berhasilnya? Apakah pada sarana prasarana? Apakah pada saat diri kita melakukan pengajaran itu juga tidak baik? Atau peserta didiknya? Itu banyak faktor dalam melakukan penelitian itu. Jadi jangan takut kalau dalam melakukan penelitian dikatakan tidak berhasil. Justru tidak berhasilnya itu yang bikin menarik.